Hedonisme versus keugaharian. Nah, materi ini merupakan materi bab 3 yang akan kita pelajari kali ini. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu menyimpulkan dengan kalimat sendiri perbedaan tentang gaya hidup hedonisme dengan keugaharian. Kedua, mengemukakan pendapat tentang perubahan perilaku dari sikap hedonistik menjadi ugahari. Yang ketiga, mendaftarkan sedikitnya 3 sikap hedonistik dan 3 sikap keugaharian. Kemudian yang keempat, mengusulkan model gaya hidup ugahari keluarga di tengah tantangan kekinian. Nah, ini merupakan bacaan Alkitab yang menjadi dasar materi kita kali ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Nah, ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi menggambarkan tentang gaya hidup, hedonisme, dan ugahari. Yang kita lihat yaitu dalam perspektif Alkitabiah, yang dimana ada yang fokus untuk mengejar harta dunia dan maupun kesenangan semata, dan ada juga yang tujuannya fokus mengejar harta di surga, yakni sesuatu yang bermakna dan memiliki tujuan. Nah, apa itu hedonisme dan ugahari? Menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Nah, jadi pandangan ini menganggap bahwa kesenangan itu merupakan hal yang utama yang harus mereka capai dalam kehidupan mereka. Sedangkan keugaharian merupakan kesederhanaan atau kesahajaan, atau juga bisa diartikan sebagai pandangan hidup yang sederhana, tidak berlebihan, serta memiliki tujuan dalam melakukan segala sesuatu, serta fokusnya terhadap hal yang berguna. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari hedonisme dan keugaharian, maka di sini kita bisa melihat bahwa hedonisme dan keugaharian ini merupakan hal yang bertentangan atau bertolak belakang. Nah, sebagai orang Kristen, apa yang harus kita pilih? Hedonisme atau keugaharian? Nah, untuk itu mari kita belajar dari kisah Yesus Kristus. Yang sejak kedatangannya ke dunia, Yesus sudah mulai memberikan teladan bagi kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Nah, hal-hal apa saja yang bisa kita teladani dari kesederhanaan Yesus Kristus? Yaitu yang pertama, Yesus lahir di kandang domba. Kita pun mengetahui cerita kelahiran Yesus, bahwa Yesus lahir di Bethlehem di dalam kandang domba. Yesus dibungkus dengan kain lampin, lahir dari keluarga yang sederhana, dan juga dalam melaksanakan pelayanannya Yesus tidak pernah menyombongkan diri. Kemudian Yesus, dia adalah Allah, tapi dia berbaur dengan siapa saja. Nah, jadi Yesus tidak memisahkan diri dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini merupakan suatu keteladanan yang harus kita ikuti. Nah, jadi jika kita melihat penjelasan tadi, maka sebagai orang Kristen, kita harus hidup ugahari atau hidup dalam kesederhanaan dan dalam kecukupan. Sebab Yesus sendirilah yang meneladankan gaya hidup ugahari untuk kita ikuti dalam kehidupan kita. Nah, gaya hidup yang kita pilih ini akan menentukan apa tujuan hidup kita. Apa demikian? Nah, untuk itu mari kita lihat dampak dari gaya hidup hedonisme dan ugahari. Dampak dari gaya hidup hedonisme yaitu yang pertama, konsumtif. Nah, perilaku konsumtif ini merupakan perilaku yang menghambur-hamburkan uang secara berlebih-lebihan untuk mencari kesenangan, sehingga membuat dia membeli barang-barang yang bukan keperluan atau kebutuhan, melainkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, kesehatan mental yang buruk. Nah, jadi orang hedonisme itu akan mudah cemas ketika dia tidak bisa membeli apa yang dia inginkan. Kemudian hubungan sosial yang terganggu dan kurangnya makna hidup, karena makna hidup mereka hanya fokusnya mencari kesenangan.
Kemudian, gaya hidup kegaharian menyebabkan seseorang bisa menghemat uangnya. Dan kesehatan mentalnya itu lebih baik daripada orang yang memiliki pandangan hidup hedonisme. Karena mereka bisa mengatur waktu, mengatur uang mereka untuk hal-hal yang berguna. Kemudian juga mereka memiliki hubungan sosial yang harmonis dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, serta selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki tanpa mengeluh. Dalam kesederhanaan dan kecukupannya, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan.